Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan mengenai unsaturated hydrocarbon yaitu alkena dan alkuna. Sifat fisik dari alkena dan alkuna itu mirip dengan sifat fisik dari alkana. Alkena dan alkuna ini merupakan senyawa nonpolar sehingga kedua hidrokarbon ini tidak larut di dalam air. Seperti halnya alkana ya. Alkena dan alkuna larut dalam senyawa nonpolar dan juga pelarut organik. Sama juga dengan sifatnya alkana. Seiring dengan bertambahnya jumlah atom karbon, titik didih, titik leleh, dan juga densitas dari alkena dan alkuna ini meningkat. Alkena memiliki titik didih yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan alkana dengan jumlah atom C yang sama, sedangkan titik didih dari alkuna itu sedikit lebih tinggi dibandingkan alkana dan alkena dengan jumlah atom karbon yang sama. Sifat fisik yang berbeda dari alkena dan alkuna ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwasanya molekul yang lebih besar dengan double dan triple bond ini memiliki struktur yang berliku dalam bentuknya yang menyebabkan lemahnya struktur. Jadi pure packing itu lemahnya struktur dari alkena dan juga alkuna. Sifat fisik tersebut itu merefleksikan bahwasannya gaya antar molekul, jadi gaya antar molekul alkena dan alkuna ini lebih lemah ya, karena lemahnya atau pure packing tadi. Golongan C pertama, 3 pertama yaitu eth, prop, dan but itu merupakan gas yang tidak berwarna pada suhu ruang, sedangkan 8 C selanjutnya itu bentuknya liquid ya, cair, dengan sedangkan yang lebih besar dari 8 C-nya itu bentuknya padatan. Oke, ini adalah sifat fisik dari alkena, mulai dari etena, kemudian propena, but 1-ena, but 2-ena, dan seterusnya sampai ke dex 1-ena ya. Nah, ini MR-nya dari mulai kecil, kemudian meningkat sampai besar, kemudian titik didih dan titik leleh juga seperti itu ya. C yang lebih kecil memiliki boiling point dan melting point yang lebih kecil. Kemudian C yang lebih besar memiliki boiling point dan melting point yang lebih besar pula. Densitas juga sama, semakin banyak C-nya maka densitasnya juga semakin besar. Kemudian bentuknya ya, fasanya untuk eth, prop, dan but itu bentuknya gas. Kemudian selanjutnya ya, mulai dari pen C5 sampai ke bawah itu bentuknya liquid. Kemudian untuk etuna ya sama seperti halnya etena tadi, alkuna ya. Alkuna ini C2 sampai C4 ya, but 1 una itu bentuknya adalah gas. Kemudian but 2 una dan seterusnya sampai ke bawah ini bentuknya atau fasanya adalah liquid. Titik didih, titik leleh, dan juga densitas itu naik seiring dengan naiknya jumlah C ya. Jadi semakin ke bawah ini semakin besar. Reaksi yang paling karakteristik untuk alkena dan alkuna itu adalah reaksi adisi atom atau golongan atom pada atom karbon dalam struktur double bond atau triple bond. Nah, adisi ini, penambahan ini terjadi karena double bond dan triple bond itu mudah terputus ikatannya, sehingga menyediakan elektron untuk membentuk ikatan single yang baru. Beberapa reaksi adisi yang bisa terjadi untuk alkena dan alkuna, yang pertama adalah reaksi hidrogenasi, yaitu penambahan H2. Alkena ditambah H2 dengan katalis PT, Ni, atau PD menghasilkan produk berupa alkana. Alkuna ditambah dengan 2H2 dengan katalis PT, Ni, atau PD akan menghasilkan produk berupa alkana. Yang kedua adalah reaksi adisi halogenasi ya. Jadi alkena ditambahkan dengan halogen Br2 atau Cl2 akan menghasilkan produk berupa dihaloalkana. Bisa dibromoalkana, bisa juga dikloroalkana. Yang terakhir yaitu hidrasi ya.
Hidrasi ini penambahan H2O. Jadi alkena ditambah dengan H2O dengan katalis berupa asam kuat H+ akan menghasilkan produk berupa alkohol. Nah, ini adalah persamaan umum untuk hidrogenasi alkena ditambah H2 dengan katalis PT, Ni atau Pd akan menghasilkan alkana single bond. Contohnya di sini ada 2 butena ditambah dengan H2 dengan katalis PT menghasilkan butana. Kemudian ada sikloheksena ditambah dengan H2 dengan katalis Ni menghasilkan sikloheksana. Kemudian ada 2 butuna ya, ditambah dengan 2H2 dengan katalis PT menghasilkan butana. Nah, ini adalah persamaan umum untuk halogenasi. Di situ ada alkena ditambah dengan halogen ya, X-nya ini halogen akan menghasilkan alkana yang terikat dengan halogen. Contohnya adalah etena ditambah Cl2 menghasilkan 1,2-dikloroetana. Kemudian ada sikloheksena ditambah dengan Br2 menghasilkan 1,2-dibromosikloheksana. Kemudian ini adalah persamaan umum untuk hidrasi. Di sini ada alkena ditambah dengan H2O dengan katalis asam menghasilkan alkohol. Contohnya adalah etena ditambah H2O dengan katalis asam menghasilkan etanol atau etil alkohol. Kemudian ada propena ditambah dengan H2O dengan katalis asam menghasilkan 2-propanol. Nah, reaksi ini dikatalisis oleh asam kuat ya, contohnya adalah H2SO4 yang direpresentasikan dengan H+. Kemudian ada polimer ya. Polimer ini adalah molekul besar yang mengandung unit berulang dari unit kecil ya yang disebut dengan monomer. Nah, banyak polimer sintetik yang dibuat dengan reaksi adisi dari alkena yang kecil-kecil ya. Contohnya di sini adalah monomer etena. Etena yang tersusun berulang, monomernya membentuk suatu polimer yaitu polietilen ya namanya ya. Polimernya polietilen, monomernya adalah etilen. Nah, fungsi dari polimer alkena ini apa saja? Ada banyak sekali ya. Yang pertama adalah ada polietilen, biasanya disingkat dengan PET, yang digunakan untuk botol minuman ya. Biasanya di bawahnya botol minuman itu tertulis PET. PET itu adalah polietilen, yaitu suatu polimer dari alkena. Selanjutnya ada polyvinyl chloride atau polyvinyl klorida. Nah, ini juga polimer ya yang biasanya digunakan untuk selang pipa ya ataupun paralon biasanya ya, PVC ini. Kemudian ada polipropilen atau PP yang biasanya digunakan untuk bahan kaos. Selanjutnya ada teflon ya, politetrafluoroetilen, ini juga merupakan polimer dari golongan alkena. Selanjutnya ada polidichloroetilen atau saran. Nah, ini adalah plastik wrap ya yang biasanya digunakan untuk membungkus makanan. Kemudian ada polistiren yaitu foam ya. Foam yang biasanya digunakan untuk tempat makanan atau minuman. Jadi ini adalah contoh dari polimer sintetik yang sangat luas kegunaannya yang biasa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja untuk pembahasan unsaturated hydrocarbon kali ini, yaitu pembahasan mengenai alkena dan juga alkuna. Untuk selanjutnya kita lanjutkan di part ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.